Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala al-a'mala fihi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah faliqul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan segala syukur hanya kehadirat Allah. Salawat dan salam pula kita sampaikan hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak kita mengingat Allah, semakin banyak kita mengingat Rasulullah, semakin banyak anugerah Allah untuk kita di dunia, anugerah Allah untuk kita di akhirat, sekaligus syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan by Mekatur kali ini kita akan membahas satu bahasan yang sangat penting tentang Al-Quran kita. Bagaimana kita healing dengan Al-Quran. Saat hati kita lelah, saat jiwa kita resah, maka terkadang kita salah di dalam memberikan solusi. Healingnya healing dengan yang lain. Meskipun tentu metode healing ini adalah dalam rangka kita kembali menjadikan jiwa dan hati kita bersih. Dari suntuk menjadi tenang. Dari kemudian gelisah menjadi tumakninah. Untuk itu program healing dengan Al-Quran itu mudah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Karena interaksi kita dengan Al-Quran lebih banyak. Di bulan yang lain kita kesulitan menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh kita, sebagai obat kita, sebagai penenang kita. Salah satu dari alasan Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan agar menjadi media healing kita, media untuk kita menenangkan hati, untuk kita kembali dekat dengan Allah melalui kalamullah. Karenanya sahabat Mekatur yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan tentang Qur'annya sebagai media healing kita. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur. Wahai semua manusia, telah datang kepada kalian kitab, yaitu Al-Quran. Ada nasihat di dalamnya, ada petunjuk di dalamnya, dan ada obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit hati, penyakit jiwa. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Allah juga mengingatkan,
dengan mengingat Allah, dengan mengingat kalamullah, hati kita akan lebih tenang. Kita 11 bulan sudah bekerja, sudah bersosial, sudah melakukan berbagai hal. Kalau kita tidak ada waktu healing dengan Al-Quran, maka kita akan mengalami keletihan, kepayahan, kepenatan jiwa. Dalam ilmu tasawuf, jiwa itu juga mengalami kepenatan, kelelahan, seperti tubuh badan kita. Maka di healing dengan puasa, tubuh badan kita yang tadinya makan dan minum, Allah latih supaya lebih sehat, makan dan minumnya setelah terbenam matahari. Itu media healing agar sehat tubuh badan kita. Banyak penyakit-penyakit yang insya Allah disembuhkan dengan berpuasa. Yang kedua, ada penyakit yang menghinggapi jiwa kita. Suudzon, gelisah, malas, resah, tidak semangat. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Ramadan ini menjanjikan kalau kita benar-benar ingin mengobati diri kita dengan media penyembuh yang bernama Al-Quran, maka kita pula akan dibersihkan. Kita akan diberikan ketenangan oleh Allah. Dan jiwa kita tidak akan mengalami kepenatan dan kelelahan. Jiwa itu lelah karena tidak mendapatkan makanan yang sesuai, tidak mendapatkan asupan. Tubuh badan kita lelah karena tidak ada asupannya. Asupannya adalah Al-Quran. Karenanya bagaimana healing dengan Al-Quran? Yang pertama, membacanya dengan tadabbur, dengan perenungan. Bukan membaca cepat, yang penting selesai. Membaca cepat, yang penting selesai. Tidak ada healingnya, tidak ada pengobatannya, tidak ada media untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kita baca perlahan, bahkan kita baca sambil merenung, kita baca sambil menghayati, bahkan kita baca sambil menangis. Kita benar-benar meresapi bacaan Al-Quran kita. Kalau diresapi, direnungkan, maka akan masuk ke dalam hati kita. Kalau masuk ke dalam hati kita, jadi penyembuh. Sebagaimana surat Yunus ayat 57. Maka tidak mungkin orang ingin disembuhkan hatinya kalau membacanya super cepat. Membacanya perlahan, tenang, tidak terburu-buru, meresapi, merenungkan, menghayati semua yang terkandung di dalamnya. Healing dengan Al-Quran juga bisa kita lakukan dengan cara kita membaca Al-Quran itu dalam sholat-sholat sunnah kita, khususnya sholat tahajud. Dibolehkan kita sholat tahajud kalau tidak hafal ayat-ayat yang panjang, bisa sambil membaca mushaf, kita baca. Asalkan mushafnya tidak ada terjemah. Kenapa? Itu cara agar hati kita diobati oleh Allah. Agar hati kita dan jiwa kita dibersihkan oleh Allah. Kita baca. Aku ingin malam ini membacanya tentang kebersihan hati, tentang surga, tentang neraka. Kita baca. Karena sholat sunnah dibolehkan kita membaca yang ada di mushaf selama tidak ada terjemahnya. Itulah model yang kedua bagaimana kita healing dengan Al-Quran saat hati kita letih. Yang ketiga, kita bisa bertadarus bersama. Kita bisa mengkaji ayat Al-Quran bersama. Karena dengan kebersamaan, akhirnya kita pula mendapatkan ketenangan. Karena kalau kita tidak tenang, berarti Al-Quran belum masuk ke dalam hati kita. Pada sahabat kita, teman kita, yang satu pengajian dengan kita, kok bisa tenang? Kita kembali merefleksikan diri kita, muhasabah. Kenapa aku tidak tenang? Harusnya ngaji bersama juga mendapatkan ketenangan. Nabi dengan Jibril di bulan Ramadan saling bertadarus. Tadarus itu artinya dijalankan oleh lebih dari satu orang. Yang satu baca, yang satu menyimak. Yang satu menyampaikan makna dari isi Al-Quran yang dibaca, yang lain mendengarkan. Gantian. Mungkin dia besok membaca dan merenungkannya, menyampaikan terjemahnya sehingga lebih paham, lebih meresap, bersama-sama merenungkan
Itu model healing dengan Al-Quran. Intinya, Ramadan ini kesempatan emas bagi siapapun yang hatinya sedang letih, yang hatinya sedang gelisah, yang jiwanya sedang resah. Allah memberikan petunjuk. Al-Quran kenapa diturunkan di bulan Ramadan? Karena kita ingin hati kita letihnya karena Allah. Letihnya, lelahnya karena lillah. Lelah karena lillah, insya Allah aman. Yang berat itu lelah bukan karena Allah. Disinilah kita kembali menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh kita, penawar kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di surat Al-Isra ayat 82, Allah menjanjikan Al-Quran ini di dalamnya ada ayat-ayat penyembuh, ada media-media kesembuhan hati kita. Sehingga kita perbanyak membaca Quran dengan tenang, dengan meresapi, dengan merenungkan. Kemudian kita bersama-sama dengan sahabat keluarga, kita juga jadikan ayat-ayat yang kita renungkan menjadi ayat-ayat yang kita baca dalam sholat-sholat kita. Itulah beberapa catatan penting tentang bagaimana healing dengan Al-Quran, yaitu saat jiwa dan keadaan hati kita letih, resah, dan gelisah. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan, hati kita semakin bagus, jiwa kita semakin bersih, sehingga semua yang kita lakukan benar-benar nilainya sempurna di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah dan sahabat Mekatur, bahasan kita pada kali ini tentang healing dengan Al-Quran saat hati sedang gelisah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berjanjilah, kita akan ke sana. Janji, ayo berjanji. Bagus kau berjanji.